pelatih Jepang terkejut. Ada nama Kevin Dix. Shin Tae-yong umumkan line-up terbaru timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapat kabar menarik dari timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, mari kita lanjut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya merilis susunan pemain line-up terbaru yang akan diturunkan dalam laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024, akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Sebagai tambahan penting dalam formasi terbaru ini, Shin Tae-yong akan menurunkan Kevin Dix, pemain naturalisasi anyar yang telah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Untuk Kevin Dix sendiri dikabarkan oleh beberapa media ternama Indonesia hampir dipastikan bisa bermain menghadapi Jepang. Dalam pertandingan melawan Jepang yang notabene merupakan tim yang tangguh, Shin Tae-yong memilih menggunakan formasi bertahan 5-2-3 untuk memberikan stabilitas pertahanan, mengingat kualitas serangan tim Samurai Biru yang terkenal sangat berbahaya. Pilihan formasi ini bertujuan untuk memaksimalkan lini belakang dan memanfaatkan serangan balik dengan cepat di lini depan. Dalam susunan pemain kali ini, posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Martin Paes. Kiper naturalisasi asal Belanda ini menjadi pilihan utama untuk menjaga gawang timnas Indonesia berkat ketenangannya dan pengalaman bermain di Eropa. Paes yang sudah tampil gemilang di beberapa laga sebelumnya diharapkan bisa menjadi benteng yang kokoh di bawah Mister Gawang. Di lini pertahanan, Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan 5 bek sekaligus, yang terdiri dari 3 pemain tengah dan 2 pemain sayap yang berfungsi sebagai wingback. Joy Itzes akan ditempatkan sebagai bek tengah, sedangkan di sisi kiri kanan akan diisi oleh Mads Hilgers dan Kevin Dix yang baru saja dinaturalisasi. Kehadiran Kevin Dix tentu menjadi salah satu sorotan utama mengingat pengalaman internasionalnya yang cukup mumpuni dan posisi naturalisasinya yang semakin memperkaya opsi lini belakang timnas Indonesia. Sebagai bek kiri, posisi tersebut akan diisi oleh Kelvin Verdong yang berperan sebagai wingback kiri. Kemampuan Verdong untuk memberikan kontribusi dalam menyerang sekaligus bertahan di sisi kiri diharapkan bisa mengimbangi peran wingback kanan yang ditempati oleh Sandy Walsh. Walsh sendiri sudah terbukti menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan sekaligus penyerang dari sisi sayap kanan, berkat kecepatannya dan akurasi umpan yang baik. Di lini tengah, 2 gelandang bertahan akan ditugaskan untuk menghalau serangan dan memulai transisi permainan. Posisi ini akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Choi Ahn. Keduanya memiliki kualitas dalam menguasai bola, serta kekuatan untuk melakukan intercept dan memberikan distribusi bola yang efektif. Tom Haye, yang dikenal dengan ketenangannya di lini tengah, akan menjadi pengatur permainan dan memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Di sisi lain, Nathan Choi Ahn yang memiliki kecepatan dan teknik yang mumpuni akan membantu menjaga keseimbangan tim dan melakukan pengawalan terhadap gelandang lawan. Di sektor serang, Shin Tae-yong menurunkan trio pemain yang diharapkan mampu menciptakan peluang dan gol. Posisi sayap kanan akan diisi oleh Eliano Reijnders, yang memiliki kemampuan dribble dan kreativitas yang tinggi. Reijnders diharapkan bisa memberikan ancaman di sisi kanan dan menciptakan peluang matang untuk lini depan. Untuk sayap kiri, Ragnar Oratmangoen yang dikenal dengan teknik individunya yang mumpuni dan kecepatannya akan menjadi ancaman bagi pertahanan Jepang. Oratmangoen diharapkan bisa menembus pertahanan Jepang dan memberikan umpan-umpan akurat kepada striker tengah yang akan berada di posisi sentral. Sebagai penyerang tengah, Rafael Struijk dipilih untuk menjadi juru gedor utama timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Jepang. Struijk,
yang memiliki postur tubuh ideal dan ketajaman dalam mencetak gol, diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang tercipta, baik dari umpan silang dari kedua sayap maupun serangan balik cepat. Peran Struijk sebagai ujung tombak tentu akan sangat penting, mengingat timnas Indonesia perlu memaksimalkan setiap peluang yang ada di hadapan gawang Jepang. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa formasi 5-2-3 yang ia pilih ini bukan hanya bertujuan untuk bertahan, tetapi juga memaksimalkan serangan balik dengan kecepatan. Dalam konferensi pers setelah pengumuman line-up, Shin mengatakan, "Kami tahu bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat dengan penguasaan bola yang baik. Oleh karena itu, kami perlu bermain dengan lebih rapat di lini belakang dan memberikan tekanan pada saat mereka kehilangan bola. Kami akan memanfaatkan kecepatan pemain-pemain sayap kami, dan berusaha menciptakan peluang dari serangan balik." Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan momen-momen di mana Jepang sedikit kehilangan fokus. "Kami harus bermain dengan kesabaran, terutama dalam mengontrol ritme permainan. Jepang mungkin lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi kami memiliki pemain-pemain yang mampu menghadirkan kejutan melalui serangan cepat," lanjut pelatih asal Korea Selatan itu. Dengan tambahan kekuatan dari Kevin Dix yang baru dinaturalisasi, timnas Indonesia kini semakin kaya akan pilihan di sektor pertahanan. Dix diharapkan dapat memberikan stabilitas dan pengalaman dalam lini belakang, serta membantu dalam membangun serangan dari belakang. Sementara itu, para pemain muda seperti Orat Mangoen dan Struijk di lini depan akan menjadi kunci dalam merepotkan pertahanan Jepang. Laga melawan Jepang ini tentu akan menjadi ujian yang sangat berat bagi timnas Indonesia. Meskipun demikian, harapan masyarakat Indonesia tetap tinggi untuk melihat timnas Garuda memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dengan line-up terbaru dan strategi yang matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di hadapan publiknya di Gelora Bung Karno. Dengan pengalaman dan kualitas para pemain yang ada, harapan untuk melihat timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional semakin besar. Sebagai penutup, Shin Tae-yong menegaskan, "Kami akan berjuang untuk memberikan yang terbaik di laga ini dan membuat seluruh rakyat Indonesia bangga." Jadi bagaimana tanggapan kalian? Ayo dukung dan doakan timnas Indonesia semoga dapat meraih kemenangan.